Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sharing on me. Hari ini kita akan membahas soal pengamalan butir-butir Pancasila part kedua. Untuk soal-soal bagian yang pertama, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai soal nomor 8. Setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak hal lainnya. Setelah ditelusuri, banyak kebakaran yang tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya ini sila kelima ya teman-teman, karena hak milik di sini perusahaan sawit sebagai yang memiliki itu merugikan kepentingan umum. Jadi orang tidak sekolah, jadi masyarakat terganggu. Jadi bertentangan dengan sila ke-5. Soal nomor 9. Roni adalah bagian dari generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari, Roni melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabat Roni mengirim pesan dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Roni adalah hoaks dan dapat menyulut perpecahan, dan dia terancam undang-undang ITE. Tindakan yang dilakukan Roni bertentangan dengan Pancasila, khususnya kalau yang berhubungan dengan persatuan Indonesia, yang kata-katanya sudah ada untuk memicu perpecahan, itu bertentangan dengan sila yang ketiga. Soal nomor 10. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya ini kan demonstrasi ya teman-teman. Demonstrasi ini adalah penyampaian suara kita kan, itu adalah berhubungan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi di sini disampaikannya melalui cara aksi persekusi, pengrusakan itu tidak boleh, karena kita harus musyawarah, itu harus untuk kepentingan bersama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak, jadi bertentangan dengan sila keempat. Jawabannya yang D. 11. Politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat ya teman-teman, karena di sini sudah dikatakan kata-kata hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, itu sesuai dengan sila keempat, bahwa kita itu memiliki hak untuk memilih, menyampaikan pendapat, pokoknya tentang musyawarah. Kemudian yang berhubungan dengan demokrasi itu berhubungan dengan sila keempat. Jadi kalau politik dinasti ini diteruskan, maka dia bertentangan dengan sila keempat, yaitu D. Tapi kalau seandainya soalnya jika hanya politik dinasti tapi tidak ada kata-kata yang seperti ini, mungkin atau diganti politik dinasti ini menyebabkan pemimpin berasal dari keluarga yang sama terus-menerus sehingga ini memicu terjadinya persatuan Indonesia, maka itu bertentangan dengan sila ke-3. Jadi jangan lihat politik dinastinya ya teman-teman, lihat konteks dari soalnya. Sebelumnya di materi juga sudah dijelaskan bahwa lihat konteks dari soalnya. Kalau sila keempat itu berhubungan dengan demokrasi, hak politik, musyawarah. Sila ketiga itu keywordnya adalah yang memicu persatuan atau menjaga persatuan. Itu ya teman-teman. Sekarang soal nomor 12. Di dalam Pancasila terdapat nilai yang dijadikan tuntutan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan
A. Masyarakat dalam maupun luar negeri. B. Masyarakat sesama rumpun nelayu. C. Masyarakat internasional. D. Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. E. Masyarakat internasional yang anti penjajah dan cinta damai. Nah, jadi kalau soal CPNS SKD itu lebih yang seperti ini ya teman-teman. Dia jarang menanyakan sila keberapa, itu jarang. Palingan 1, 2 ada. Tapi dia lebih fokus ke yang nalar seperti ini. Dikatakan di dalam Pancasila. Tapi kalau kita tidak tahu butir-butir Pancasila, maka kita tidak mengerti dengan soal ini. Di sini dikatakan di dalam Pancasila terdapat nilai. Nah, nilai itu adalah butir-butir Pancasila yang dijadikan tuntutan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan, kalau nggak tahu butir-butir juga nggak akan tahu. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Tuhan, masyarakat, dan alam semesta. Kenapa? Karena sila 1 kan keywordnya berhubungan dengan yang Tuhan-Tuhan, agama, kemudian masyarakat. Masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat adalah sila ke-4, sering berhubungan dengan masyarakat, musyawarah, mufakat, kemudian memanusiakan manusia. Sila kedua juga berhubungan dengan masyarakat. Persatuan Indonesia juga berhubungan dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Dan alam semesta ini adalah berhubungan dengan sila kelima, karena kita harus adil terhadap alam. Misalnya hak milik kita tidak merugikan kepentingan umum, tidak merusak alam. Kemudian juga sosial itu harus adil merata. Jadi setiap warga di Indonesia itu harus memiliki kondisi udara yang baik, adil, semuanya dapat gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Walaupun di sini tidak disebutkan ini sila keberapa, ini butir berapa, tapi ini sebenarnya soal yang tersirat mengarahnya ke butir-butir Pancasila. Jadi harus paham ya teman-teman. Yang banyaknya soal SKD seperti ini. Soal nomor 13, pengamalan Pancasila sila kedua adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengakui persamaan derajat setiap manusia, benar ya, memanusiakan manusia. B. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. C. Saling tenggang rasa antar manusia. D. Saling menghormati dengan bangsa lain. E. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Ini kan berhubungan dengan persatuan, maka ini adalah sila ketiga. Jadi yang bukan sila kedua adalah yang E. Soal nomor 14, mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila kedua ya teman-teman, bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Soal nomor 15, dalam beberapa hari ini dunia maya kembali dihebohkan dengan video penggerebekan sepasang muda-mudi yang diduga tengah berbuat mesum di Cikupa, Tangerang, Banten. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pasangan muda-mudi tersebut menjadi korban salah tuduh. Video yang viral tersebut memperlihatkan bagaimana para warga mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Hal semacam ini telah melanggar salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila. Ternyata belum terbukti benar mereka adalah pasangan yang salah tuduh, tapi masyarakat sudah mengarak mereka keliling kampung dengan kondisi setengah telanjang. Jadi yang tidak memanusiakan manusia bertentangan dengan sila yang kedua. Jadi jawabannya adalah B. Oke, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.